Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat sekalian yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah kita bertemu kembali di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu yang pertama tentu mari kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang mulia, kemarin saya sudah menyampaikan permohonan maaf tidak bisa siaran langsung karena saya berada di luar kota. Alhamdulillah sekarang saya sudah kembali di rumah, dan oleh karena itu sebagai komitmen pribadi saya sendiri ya, untuk sebisanya setiap ba'da subuh bisa menyampaikan sedikit nasihat kepada diri saya sendiri ya, dan kalau bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian tentunya alhamdulillah ya. Dan selalu saya ingatkan betapa kita bersyukur kita setelah selesai melaksanakan sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat yang paling menjadi pucuk pimpinan begitu ya, dalam struktur sholat fardu itu menjadi panglimanya sholat fardu ya. Dan indikasi persatuan umat Islam itu akan terlihat pada saat sholat subuh. Nah, sekarang ini masjid-masjid pada saat sholat subuh masih cenderung kosong, artinya jamaahnya masih sedikit. Kalau sholat subuh ya di masjid sudah seperti sholat Jumat ya, itu baru bisa dikatakan persatuan umat Islam sangat kokoh, yang kemudian hal itu bisa membuat gentar musuh-musuh Islam ya. Mari kita semua berbondong-bondong untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Sahabat-sahabat sekalian, kita seringkali setiap kali datang hari Jumat diingatkan oleh teman kita, sahabat kita, untuk tidak lupa melakukan 3 hal ya kan. Yang pertama membaca surat Al-Kahfi, kemudian yang kedua banyak-banyak membaca sholawat ya, dan yang ketiga untuk tidak lupa bersedekah ya. Kita berterima kasih kalau diingatkan seperti itu ya, karena memang keutamaan di hari Jumat itu adalah melakukan 3 hal itu ya. Pertama membaca surat Al-Kahfi, kemudian yang kedua banyak-banyak bersolawat, dan yang ketiga bersedekah ya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali mengangkat tentang betapa pentingnya kita banyak-banyak bersolawat ya, betapa pentingnya kita memperbanyak membaca solawat ya. Karena sesungguhnya teman-teman, paling tidak ada 2 alasan ya. Yang pertama, solawat ini adalah perintah Allah ya. Solawat ini adalah perintah Allah ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sangat populer ya, kita semua sering mendengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, ini payung hukumnya, dasar hukumnya. Perintah Allah, perintah kepada kita semua orang-orang yang beriman ya, untuk bersolawat. Karena satu-satunya perintah Allah ya untuk kita melaksanakan suatu amalan ya,
ibadah mahdhah ya, atau ibadah yang lain ya. Hanya sholawatlah ya yang Allah sendiri juga ikut melakukannya ya. Allah memerintahkan kita dalam rukun Islam misalnya bersyahadat, tentu Allah tidak ikut bersyahadat. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak ikut sholat. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, mengeluarkan infak, zakat ya. Allah tidak ikut melakukannya ya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ya, di bulan suci Ramadan, Allah tidak ikut melakukannya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, Allah tidak melakukan ibadah haji. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah pun ikut bersolawat. Dan beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan, tentu ya solawatnya Allah ini maknanya berbeda dengan solawatnya yang dilakukan oleh para malaikat dan untuk kita manusia, makhluknya ini ya. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah, artinya Allah menyampaikan atau memberikan rahmat ya kepada baginda Rasulullah. Tetapi sebagai suatu narasi yang supaya dipahami oleh manusia, oleh makhluknya, maka di situ teksnya adalah Allah bersolawat ya, supaya kita yang diperintahkan bersolawat ini tahu diri, sadar diri, memahami Allah saja bersolawat, masa manusia nggak bersolawat, gitu teman-teman sekalian. Jadi memahami solawatnya Allah ini adalah Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah ya. Kemudian untuk para malaikat bersolawat, solawat para malaikat adalah mendoakan Rasulullah ya. Sedangkan kita ini untuk bersolawat apa mana? Ini yang kedua ya, ini yang kedua. Solawat ini menjadi penting ya, apalagi ini di bulan Desember ya. Nanti saya kaitkan dengan event di bulan Desember ini ya. Jadi mengapa solawat itu menjadi sangat penting ya dalam konteks sejarah ya. Maka solawat ini adalah sebagai suatu antitesa atau suatu bentuk untuk melawan apa yang telah dilakukan oleh para kaum Nasrani ya, yang telah begitu berlebihan ya menempatkan Nabi Isa atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus begitu berlebihannya ya, sehingga kemudian dalam Konsili Nicea yang terjadi 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa atau diangkatnya Nabi Isa, karena Nabi Isa sesungguhnya belum wafat tapi diangkat ke langit oleh Allah. 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, baru muncul apa yang disebut dengan Konsili Nicea ya, yang kemudian disepakati oleh jajaran petinggi kaum Nasrani ini ya, menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan ya. Ya, ini kemudian yang sesungguhnya menjadikan Allah sangat murka ya. Dalam Al-Quran di beberapa surat dan ayat Allah memperlihatkan kemurkaannya ketika Allah disekutukan ya, dipersekutukan ya, atau dalam bahasa lain kemudian ada tandingan ya kan, Allah beranak gitu kan, dan mereka punya keyakinan Trinitas gitu kan, yang kemudian setiap tanggal 25 mereka merayakan hari Natal, perayaan kelahiran Nabi Isa yang mereka angkat sebagai Tuhan ya kan. Nah, oleh karena itu maka bersolawat kepada baginda Rasulullah ini menjadi penting, karena kita juga diperintah untuk mencintai Rasulullah. Kita diminta untuk, bahkan dalam hadis yang sering kita dengar ya, oleh Rasulullah mengatakan, cintailah Rasulullah itu melebihi cintamu kepada dirimu sendiri, kepada keluargamu, anak istrimu, kepada apapun ya. Kita diminta untuk mencintai Rasulullah sedahsyat mungkin ya. Tetapi jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh kaum Nasrani ya, karena mereka mengatakan atau menganggap rasa cinta mereka kepada juru selamat ya, Nabi Isa itu kemudian diangkat menjadi Tuhan ya kan. Dalam cerita yang lain yang pernah saya sampaikan juga ya, itu adalah pengejawantahan Tuhan di dunia ini dalam bentuk makhluk ya. Nabi Isa kan manusia gitu, tapi dipertuhankan oleh mereka ya. Jadi sholat menjadi penting karena dalam sholawat kita menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
di awal sudah disebutkan Allahumma ya Allah, ya. Tetap menempatkan Allah sebagai tempat memohon, tempat meminta. Kita tetap mengesahkan Allah, ya. Jadi ketauhidan ini tetap menjadi sesuatu yang harus diutamakan, ya. Ini masalah akidah, ya. Jadi narasi atau teks sholawat itu sangat dahsyat itu. Kita tetap mengatakan Allahumma ya Allah, Allahumma sholli ala, ya Allah, berikanlah sholawat, berikanlah keselamatan, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, Ali Muhammad, keluarga Muhammad, ya. Jadi kita memohon dan doa kita, permohonan kita kepada Allah menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah, ya. Ini teman-teman, ya. Jadi sholawat itu sangat dahsyat itu, ya. Allah sudah jelas memerintahkan, Allah sendiri juga mengamalkan, ya, tentu dalam pengertian yang tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Dan kemudian kita melihat aspek kesejarahnya juga, ya, supaya kita umat Islam ini tidak ikut-ikutan seperti yang terjadi di kalangan kaum Nasrani, ya. Cinta kepada Nabi Isa berlebih-lebihan sampai akhirnya menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan, ya kan. Sedangkan dalam sholawat kita tetap menempatkan Allah sebagai Sang Khalik, ya, Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, tempat memohon, tempat meminta. Allahumma, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada baginda Rasulullah, ya, dan keluarganya, gitu, ya. Jadi ini teman-teman, ya, setiap Jumat nanti kita terutama setiap Jumat, tentu setiap saat kita harus banyak membaca sholawat karena menjadi perintah Allah, ya. Dan dengan memahami esensi yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan dua hal itu, kita makin semangat untuk bersholawat, ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentu kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, karena itu adalah kedhaifan, kelemahan saya sebagai hamba manusia, makhluk biasa yang tidak luput dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.